Dalam konteks menyambut pemilu legislatif, dinamika pesta demokrasi 5 tahunan seringkali berkaitan dengan isu keterwakilan perempuan. Representasi politik perempuan menjadi bagian paling penting apabila kita menempatkan konteks demokratisasi dalam perspektif demokrasi yang ramah gender. Meskipun kita tahu perempuan menjadi mayoritas di Indonesia, tetapi keterwakilannya masih mendapatkan hambatan termasuk dalam hal memperoleh hak pilih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya Fitri Ayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk kita berdiskusi. Akan tetapi diskusi kali ini berbeda dari pembahasan video sebelumnya, karena pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada suatu isu, yaitu parlemen. Lebih tepatnya kita akan meneliti sejalan tidaknya affirmative action 30% keterwakilan perempuan dengan penyelesaian permasalahan perempuan di dalam parlemen. Jadi jangan lupa untuk ikutin bagian-bagian berikutnya ya. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Kalau kita berbicara tentang landasan hukum berdasarkan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Artinya apa? Artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan diharapkan mempunyai peluang yang sama untuk terlibat dalam politik elektoral. Nah teman-teman, untuk mengawali diskusi saya ingin mengajak teman-teman untuk kita melihat terlebih dahulu seberapa besar sih partisipasi perempuan dalam parlemen itu sendiri. Berdasarkan tabel berikut ini, secara umum memang keterwakilan perempuan dalam parlemen sudah ada peningkatan. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan laki-laki, maka keterwakilan perempuan di parlemen ini masih sangat jauh. Banyak faktor yang melatarinya, seperti faktor kebudayaan, di mana di Indonesia masih ada patriarki dengan persepsi bahwa politik itu adalah areanya laki-laki. Kemudian juga bisa terkait dengan faktor keluarga, terkait dengan perizinan. Nah, ada juga faktor ekonomi terkait dengan pendanaan dan kampanye, di mana di sini wanita masih dianggap lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Yang tidak kalah pentingnya adalah kegagalan dari partai politik sebagai pintu masuk, sebagai gerbang bagi para perempuan untuk terlibat dalam parlemen. Pemilihan yang terjadi di masyarakat itu seringkali berdasarkan stereotip gender. Jadi masyarakat akan memilih pemimpin yang berjenis kelamin laki-laki. Artinya bahwa pendidikan politik di masyarakat pun masih terbilang cukup rendah, teman-teman. Anehnya lagi, sekalipun perempuan itu sudah diberi akses masuk, sudah dapat masuk ke parlemen, tapi masih ada hambatan yang mengganggu perempuan untuk menyuarakan suaranya, yaitu terkait dengan terbatasnya kapasitas perempuan untuk berperan. Ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Julia Suryakusuma 2004, bahwa meskipun sistem dan arah kebijakan politik pemerintah terhadap isu perempuan ini semakin responsif gender, tetapi posisi perempuan dalam konteks kekuasaan politik di Indonesia tetaplah rentan dari manipulasi politik dan tidak jarang digunakan sebagai alat legitimasi politik semata. Kenapa sih isu perempuan itu penting? Apabila kita menengok dari sisi kebutuhan, banyak perihal yang memerlukan peran serta perempuan dalam merumuskan kebijakan. Karena faktanya beberapa kebijakan yang pro terhadap perempuan itu seringkali diabaikan, bahkan ada beberapa yang gagal untuk disahkan. Misalnya saja RUU penghapusan kekerasan seksual. Anggota DPR justru mengeluarkan komentar negatif terkait RUU yang selesai bertujuan disahkan melindungi korban hingga periode kekerasan masa seksual ini. jabatan anggota Dewan Padahal kekerasan seksual bisa menimpa 2014-2019 siapa saja. berakhir. Padahal kita tahu bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini dapat menjadi salah satu kebijakan dalam upaya menyetarakan posisi perempuan di depan hukum, mengingat bahwa kasus kekerasan seksual ini semakin meningkat di tiap tahunnya. Akan tetapi pada kenyataannya kebijakan ini masih gagal untuk dirumuskan atau disahkan.
hal lain nih, misalnya kita berbicara terkait dengan kebijakan yang paling basic. Adanya perbedaan organ reproduksi antara perempuan dan laki-laki turut mempengaruhi perspektif dalam pembentukan kebijakan. Perempuan mengalami siklus yang tidak dialami oleh laki-laki, yaitu menstruasi. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki. Nah, isu-isu seperti inilah yang kemudian menyebabkan adanya kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri, oleh orang yang mengalaminya itu sendiri. Mengapa sih perempuan itu penting? Mengapa harus perempuan yang terlibat langsung? Oke teman-teman, mungkin tadi sudah sempat kita singgung ya, bahwa ada beberapa hal yang hanya dialami oleh perempuan, yang hanya dirasakan oleh perempuan dan hanya dipahami dengan baik oleh perempuan itu sendiri. Nah, adanya keterwakilan perempuan ini diharapkan dapat memastikan kepentingan, kemudian mewakili dan juga menjadikan prioritas kebijakan. Perempuan bukan hanya objek politik, melainkan perempuan juga harus dijadikan subjek sebagai perumus kebijakan itu sendiri. Sebuah progress report PBB tahun 1995 secara khusus menganalisa terkait dengan permasalahan gender dan pembangunan di 174 negara dan menyatakan bahwa walaupun benar tidak ada kaitannya secara langsung antara partisipasi perempuan di dalam parlemen dengan kontribusi mereka terhadap kemajuan kaum perempuan, namun tingkat keterwakilan sebesar 30% di lembaga-lembaga politik dapat dipandang sebagai suatu yang amat penting gitu, untuk menjamin agar kaum perempuan ini memiliki pengaruh yang bermakna dalam proses politik. Kita coba lihat nih apa yang dilakukan oleh Novita Wijayanti. Beliau menegaskan tentang pentingnya partisipasi perempuan untuk menjadi pimpinan di setiap alat kelengkapan dewan. Yang dilakukan Novita ini misalnya saja terkait dengan hak perempuan, yaitu beliau memperjuangkan anggaran gender dalam fungsi pendewasaan. Nah, hal lain juga bisa kita lihat misalnya bagi mereka yang berada di bidang infrastruktur, perhubungan, dan perdesaan, di mana mereka dapat turut memperjuangkan hak perempuan dalam bentuk program pembangunan yang ramah terhadap kaum perempuan. Nah, kaum perempuan itu siapa aja sih? Ada banyak teman-teman. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada lansia, ada disabilitas, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat diwujudkan dalam pembangunan misalnya loket khusus untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, kemudian pembangunan rumah yang layak bagi wanita yang menyandang status janda dengan syarat tertentu dan dengan penghasilan yang di bawah yang telah ditentukan, misalnya saja seperti itu. Bisa juga dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan untuk kaum perempuan. Tentunya banyak hal yang dapat dilakukan apabila perempuan itu terjun secara langsung sebagai pembuat kebijakan. Kita sudah tahu tadi bahwa isunya penting, keterwakilannya juga penting. Nah, untuk menampung kepentingan-kepentingan itu, kemudian diperlukan suatu affirmative action untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih dekat dengan kondisi representatif. Kebijakan afirmatif ini diwujudkan dengan sistem kuota untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan politik perempuan ini terwakili. Pada kelembagaan partai politik misalnya saja, affirmative action ini diwujudkan melalui beberapa regulasi. Misalnya yang pertama dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan 30% dalam pendirian dan juga pembentukannya. Angka 30% ini didapat berdasarkan penelitian PBB yang menyatakan bahwa angka minimum 30% ini memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga politik. Kemudian affirmative action ini juga tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja teman-teman, karena berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 diatur bahwa partai politik baru dapat mengikuti pemilu apabila telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat. Selain terkait dengan pendirian dan kepengurusan, affirmative action ini juga diperkuat dengan adanya sistem zipper
sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa di dalam daftar bakal calon, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Jadi artinya bahwa dengan sistem ini sudah pasti mewajibkan para perempuan secara aturan akan terlibat di dalam parlemen. 3 kali diterapkan dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019. Nyatanya afirmasi perempuan ini mengalami tren peningkatan. Pada pemilu 2019 ini tercatat bahwa keterpilihan perempuan di dalam DPR RI ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yaitu 20,5%. Meskipun terdapat peningkatan terkait dengan jumlah perempuan di dalam parlemen, tetapi kebijakan yang menyasar terhadap urgensi penghapusan kekerasan, permasalahan, dan juga diskriminasi kelompok marginal seperti perempuan ini masih juga abai. Mengapa ini terjadi? Menurut Juliana Paris, perihal yang perlu untuk dibahas, yang penting untuk dibahas ini adalah apakah masuknya perempuan di dalam parlemen ini dapat mempengaruhi kebijakan yang mendukung perempuan itu sendiri atau justru tidak? Mayoritas partai politik ini hanya ingin memenuhi kuota 30%. Karena itu kemudian mereka menjaring, memilih perempuan-perempuan yang memang sudah dikenal banyak orang gitu, seperti dari kalangan selebriti maupun dari mereka yang memiliki hubungan secara langsung atau hubungan kekerabatan dengan aktor tertentu. Perihal ini pun turut dikaji, turut ditelaah oleh Pusat Kajian Universitas Indonesia atau Puskapol UI, di mana hasil pemilu 2014 dan 2019 menjelaskan fakta meningkatnya paradoks representasi dalam wujud politik dinasti. Jadi yang diperoleh ini hanyalah pemenuhan kuantitas, bukanlah pemenuhan kualitas. Alasan lain mengapa kebijakan pro perempuan ini belumlah terlihat meskipun ada peningkatan perempuan tadi. Ini juga sesuai dengan pernyataan Ferry Amsari, seorang peneliti di Universitas Andalas, yang menyatakan bahwa beliau menilai kenaikan akan sia-sia kalau para politisi perempuan tersebut tidak mendapatkan jabatan yang strategis pada pimpinan dan alat kelengkapan lain. Menurutnya selama ini partai politik sekedar memasukkan caleg perempuan untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30% saja. Jadi dua alasan ini menjawab mengapa meskipun ada peningkatan perempuan di dalam parlemen, tetapi kebijakan yang pro terhadap perempuan sendiri masih abai. Dapat kita simpulkan bahwa meskipun secara kuantitas kedudukan perempuan dalam parlemen ini mengalami peningkatan, tetapi secara kualitas masih perlu dipertanyakan lagi apakah hadirnya perempuan ini dapat berpengaruh terhadap kebijakan yang lebih mendukung perempuan yang diwakilinya. Kebijakan belumlah mengarah pada tindakan, bahkan beberapa kebijakan yang berorientasi pada perempuan pun masih gagal untuk disahkan. Padahal RUU ini adalah undang-undang yang akan berdampak langsung pada perempuan itu sendiri. Kasus ini terjadi karena banyak hal yang seperti kita bahas di atas tadi, bahwa adanya terbatas kapasitas perempuan untuk berperan di dalam pembentukan undang-undang itu sendiri, dan juga bagaimana perempuan ini hanya dijadikan objek untuk memenuhi kuota 30%. Politik representasi tentang kebijakan afirmasi belum dapat dikatakan berhasil dalam memberi kontribusi positif terhadap produk legislasi yang berpihak pada kepentingan kelompok marginal, khususnya perempuan, apalagi bila ini tidak diimbangi dengan pemberian posisi yang strategis bagi mereka. Sudah seharusnya kualitas perempuan dalam mengambil peran strategis terkait dengan fungsi pengawasan, penganggaran, kemudian legislasi ini ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan antara jaringan dan organisasi perempuan, kemudian juga membangun akses ke media, meningkatkan kualitas perempuan, dan juga yang tidak kalah pentingnya, meningkatkan pemahaman politik kepada masyarakat melalui pendidikan politik. Partai politik merupakan gerbang pintu masuknya perempuan dalam parlemen, sehingga penting sekali bagi partai politik
untuk melakukan pendidikan politik, baik untuk calon kadernya maupun untuk masyarakat secara umum. Baik teman-teman, mungkin akan lebih banyak bahasan yang kita bisa kulik terkait dengan parlemen di Indonesia ini, khususnya keterwakilan perempuan. Nah, buat teman-teman yang punya pendapat, punya ide, dan punya input lainnya terkait dengan isu kita ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya tunggu input teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.